Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara, tempat kita bersama-sama menggali kekayaan budaya, filosofi, sejarah, dan kearifan Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Satrio Piningit kuasai banyak ilmu. Mengapa dalam berbagai cerita masyarakat Jawa, sosok Satrio Piningit sering digambarkan memiliki pengetahuan yang luas? Apakah yang dimaksud menguasai ilmu berarti harus menghafal semua kitab, menjadi ahli di semua bidang, atau justru memiliki makna yang lebih dalam? Mari kita telusuri bersama berdasarkan nilai-nilai budaya Jawa. Dalam filosofi Jawa, seorang pemimpin sejati tidak dinilai dari keturunan, harta, ataupun jabatan. Yang lebih utama adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan lahir dari ilmu. Karena itu, masyarakat Jawa sejak dahulu menempatkan ilmu sebagai mahkota kehidupan. Orang berilmu dihormati bukan karena gelarnya, melainkan karena manfaat yang diberikan kepada sesama. Konon, sosok yang disebut Satrio Piningit digambarkan terus belajar sepanjang hidupnya. Ia tidak cepat merasa paling tahu, justru semakin banyak belajar, semakin rendah hati. Inilah pelajaran pertama yang dapat kita ambil. Orang besar tidak pernah berhenti belajar. Dalam berbagai penafsiran budaya Jawa, ilmu tidak berarti pendidikan formal. Ilmu dibagi menjadi berbagai macam. Ada ilmu agama, ilmu pemerintahan, ilmu bertani, ilmu berdagang, ilmu memahami manusia, dan ada pula ilmu mengendalikan diri. Seseorang mungkin bergelar tinggi, tapi belum tentu memahami kehidupan. Sebaliknya, ada orang yang sederhana dan sangat bijak karena belajar dari pengalaman. Konon, Satrio Piningit digambarkan memahami keduanya. Ia mengenal ilmu pengetahuan sekaligus memahami kehidupan masyarakat. Karena itulah ia mampu berbicara dengan siapa saja, baik dari rakyat kecil maupun dengan orang terpandang. Salah satu ciri orang berilmu adalah tidak memilih guru. Dalam budaya Jawa terdapat ajaran bahwa setiap orang dapat menjadi guru. Petani mengajarkan kesabaran, nelayan mengajarkan keberanian, pedagang mengajarkan kejujuran, ulama mengajarkan akhlak, orang tua mengajarkan pengalaman, dan anak kecil pun terkadang mengajarkan keikhlasan. Konon, Satrio Piningit tidak merasa malu belajar dari siapa saja. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena itulah wawasannya semakin luas. Seringkali orang yang sedikit mengetahui sesuatu justru ingin terlihat paling pintar. Namun, dalam filosofi Jawa berlaku sebaliknya. Semakin tinggi ilmunya, semakin tenang sikapnya. Padi semakin berisi, semakin merunduk. Begitu pula pada manusia. Konon, Satrio Piningit tidak sibuk menunjukkan kemampuannya. Ia lebih memilih membuktikan lewat tindakan kehidupannya. Banyak orang yang baru menyadari kemampuannya setelah melihat hasil kerja nyata. Pelajaran ini sangat relevan di zaman media sosial. Tidak semua orang yang banyak bicara benar-benar banyak ilmu. Sebaliknya, orang yang diam belum tentu tidak mengetahui apa-apa. Konon, seorang pemimpin ideal tidak cukup menguasai satu bidang. Ia perlu memahami banyak persoalan masyarakat, misalnya dari segi ekonomi, pendidikan, pertanian, teknologi, budaya, hukum, hingga lingkungan. Walaupun tidak menjadi ahli di semua bidang, ia mampu memahami persoalan dan mengambil keputusan yang tepat. Inilah makna menguasai banyak ilmu menurut sebagian penafsiran budaya. Bukan mengetahui segalanya, melainkan mampu melihat berbagai persoalan secara utuh. Budaya Jawa selalu menempatkan budi pekerti di atas kepandaian. Percuma seseorang memiliki ilmu tinggi
apabila digunakan untuk menipu. Percuma juga memiliki kecerdasan jika hanya menyakiti orang lain. Karena itulah ilmu harus disertai hati yang bersih. Konon, Satrio Piningit digambarkan menggunakan ilmunya untuk melindungi, bukan untuk menguasai. Membimbing, bukan menindas. Menyatukan, bukan memecah belah. Inilah pesan moral yang sangat penting. Belajar bukan hanya ketika masih muda, belajar berlangsung sepanjang usia. Setiap pengalaman adalah guru, setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap ujian adalah kesempatan menjadi lebih kuat. Konon, Satrio Piningit justru semakin banyak belajar ketika menghadapi kesulitan. Dalam ajaran Jawa, dikenal bahwa kemenangan terbesar adalah mengalahkan hawa nafsu sendiri, mengendalikan amarah, mengendalikan kesombongan, mengendalikan rasa iri, dan mengendalikan keinginan yang berlebihan. Ilmu seperti inilah seringkali jauh lebih sulit dibandingkan ilmu pengetahuan biasa. Konon, inilah salah satu kekuatan utama yang dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit. Ia terlebih dahulu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin banyak orang. Ada sebuah filosofi yang menarik. Emas tetaplah emas meskipun tertutup lumpur. Begitu pula pada ilmu pengetahuan, tidak selalu terlihat dari penampilan. Konon, Satrio Piningit hidup sederhana, tidak selalu berada di panggung, tidak mencari pujian. Namun, ketika waktunya tiba, kemampuan yang selama ini tersembunyi mulai terlihat. Pesan ini mengajarkan kita agar tidak mudah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Sahabat Satu Nusantara, terlepas dari berbagai kisah dan penafsiran mengenai Satrio Piningit, ada satu pelajaran yang sangat berharga. Ilmu adalah cahaya kehidupan, namun ilmu akan benar-benar bermanfaat apabila disertai dengan kerendahan hati, akhlak yang baik, dan keinginan untuk mengabdi kepada sesama. Daripada sibuk mencari siapa sosok Satrio Piningit, mungkin akan lebih baik jika kita mulai meneladani nilai-nilai positif yang sering diletakkan pada sosok tersebut. Terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus menebar manfaat. Karena bangsa yang besar selalu lahir dari masyarakat yang mencintai ilmu dan menjaga persatuan. Apabila Anda menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian budaya Nusantara lainnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, ilmu apa yang paling penting dimiliki oleh seorang pemimpin? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.